Yang berikutnya, untuk standar yang kelima, yaitu terapi gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar kelima ini juga memiliki satu kriteria, yaitu 3.5.1, pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler. Penjelasannya, terapi gizi kepada pasien dengan risiko gangguan gizi berikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai proses asuhan gizi terstandar atau PAGT yang dicantumkan di dalam pedoman pelayanan gizi di puskesmas. Nah, teman-teman gizi di puskesmas itu harus memiliki pedoman pelayanan gizi di puskesmas sehingga bisa melakukan PAGT. Yang berikutnya, keluarga pasien dapat berpartisipasi dalam menyediakan makanan bila bila sesuai dan konsisten dengan kajian kebutuhan pasien dan rencana asuhan dengan sepengetahuan dari petugas kesehatan yang berkompeten dan disimpan dalam kondisi yang baik untuk mencegah kontaminasi. Jadi sama seperti standar yang sebelumnya, di 9 bab, bahwa keluarga bisa berperan dalam penyediaan makanan, tetapi harus berkonsultasi dengan petugas gizi puskesmas. Ya, dari 3.5.1 ini ada 5 elemen penilaiannya. Yang pertama, disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. Yang akan dilihat oleh surveyor adalah dokumennya. Ini adalah contoh dokumennya, formulir Simple Nutrition Screening Tool. Jadi ini juga sangat sederhana ya untuk melihat bagaimana orang dewasa bisa malnutrisi atau tidak. Kalau skornya 0 sampai 2 itu tidak berisiko malnutrisi, kalau lebih dari 2 maka berisiko malnutrisi. Nah, kemudian asuhan gizi juga akan melibatkan 4 langkah, yaitu asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi teman-teman harus membuat dokumen ini ketika menemukan pasien dengan kemudian ini untuk dibahasnya ya, sama lengkap juga. Elemen yang kedua yaitu distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan serta didokumentasikan. Maka teman-teman petugas gizi harus membuat membuat menu dan jadwal pemberian makanan. Ini contohnya format distribusi makanannya ya. Jadi ini terutama untuk rawat inap dan bersalin yang tidak langsung pulang ya. Kemudian untuk elemen yang ketiga, pasien dan atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan atau kebersihan makanan bila keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien. Jadi harus benar-benar diedukasi. Ini contohnya formulir pemberian edukasi ya, harus dijelaskan kepada keluarga diet yang akan diberikan dan maksud dan tujuan pembatasan diet kepada pasien ya. Karena ada pasien-pasien tertentu terutama dengan gangguan metabolik, edukasi gizi ini sangat penting. Elemen penilaian yang keempat yaitu proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan dan memantau terapi gizi. Yang dinilai adalah kami melihat dokumennya, kemudian setelah melihat dokumennya kami akan melakukan wawancara. Apakah yang tertulis dalam dokumen itu benar-benar dilaksanakan atau hanya sekedar ditulis saja. Seperti itu. Ini contoh catatan perkembangan
pasien terintegrasi, ya. CPPT-nya sama ya dengan yang tadi di atas.